Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita, yakni salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashahul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nashahul Ibad. Kita masih membicarakan makalah yang ke-19 dari bab rubai. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, makalah ke-19 dari bab rubai ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang lebih baik di surga daripada surga itu sendiri. Dan sebaliknya ada 4 hal pula yang lebih buruk dibandingkan dengan lebih buruk dari neraka, maksud saya lebih buruk dari neraka dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Nah, bagian yang pertama yang membicarakan mengenai 4 hal yang baik di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri sudah kita bicarakan. Nah, kita masih membicarakan bagian yang kedua tentang 4 hal buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Sudah 2 hal yang kita bicarakan, yaitu bahwa kekekalan di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Lalu kemudian yang belum lama, celaan malaikat terhadap orang kafir di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah poin yang ketiga dari 4 hal yang buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri, ya.
Langsung saja saya bacakan, wa jiwaru syaitani finnari syarrun minan nari. Dan bertetangga dengan setan finnari di neraka syarrun minan nari, itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup singkat. Fasyaitanu, adapun setan itu qarinu ahliha, teman dari penghuni neraka, fi silsilatin wahidatin, di dalam rantai yang satu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa 4 hal buruk di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri itu merupakan kebalikan dari 4 hal yang baik di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri. Ya. Nah, kalau salah satu 4 hal yang lebih baik dari surga itu sendiri itu nanti bahwa kita di surga itu bertetangga dengan para nabi, jiwarul anbiya. Ya. Nah, bayangkan itu ya, di surga itu sudah sangat indah, sangat senang, sangat nikmat, ditambah dengan bahwa nanti kita di surga itu bertetangga, berdekatan dengan para nabi. Itu kayak apa itu? Ya, bahagianya, nikmatnya itu ya, bertambah-tambah itu. Ya, dibandingkan sekedar surga itu sendiri. Nah, yang ini sebaliknya ya, kalau orang di neraka itu bertetangganya dengan setan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi nanti orang-orang yang masuk di neraka itu ya bareng-bareng dengan setan. Ya. Ya. Jadi ya kurang lebih itu karena setan itu dijadikan temannya di dunia, ya akhirnya berteman sampai nanti di neraka, ya kurang lebih begitulah ya gambarannya itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, ini saya kutipkan beberapa ayat Al-Quran ya yang menginformasikan bagaimana nanti di neraka itu orang-orang kafir itu bertetangga dengan setan itu. Ya. Misalnya yang ini pertama ya, yang paling umum ini ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Ya. Jadi makanya kemudian lalu Imam Nawawi memberikan penjelasan ya, asyaitanu qarinu ya. Qarin itu teman ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan. Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Ya. Fahuwa lahu qarin, maka jadilah ia teman yang selalu menyertainya. Ya. Jadi orang ya, kalau sudah tidak mau mengindahkan peringatan Allah, ya itu ya justru malah Allah tadi itu diberi setan yang kemudian menemaninya ya. Dan naudzubillah ya, setan itu kemudian ketika menjadi teman seseorang itu tidak kok hanya kemudian berhenti ketika di dunia ini saja ya. Tapi teman-teman setan itu diajak bersama-sama dengan setan itu untuk menjadi
penghuni neraka sa'ir. Ya. Dalam surat Fatir itu ya, Allah menegaskan dengan sangat tegas itu. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Setan itu memang tidak ada lain ya, kecuali ingin mengajak para golongannya itu ya, teman-temannya itu, partainya itu ya. Jadi ada partai setan rupanya ya. Ya, jadi gerombolan setan itu ya, untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi untuk bersama-sama menjadi nanti penghuni neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Jadi tegas sekali dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi setan itu kalau sudah dijadikan teman itu ya kemudian akan menemani terus ya, akan berteman terus sampai di neraka. Masya Allah ya. Nah pertanyaannya tadi itu ya, mengapa kok yang namanya berteman dengan setan di neraka ya, bertetangga dengan setan di neraka karena dalam rantai yang satu tadi itu ya, itu kok lebih buruk dibandingkan dengan surga dengan neraka itu sendiri ya. Nah ingat ya, jadi setan itu nanti di neraka itu ternyata di samping tadi ya, membersamai orang-orang yang di neraka itu tadi itu, bertetangga bahkan tadi itu rupa-rupanya tidak hanya berhenti sekedar bareng gitu saja. Nanti di neraka itu setan itu juga istilahnya ya, malahan ya nyokor-nyokor ke, meleh-meleh ke, menghina, ngenyek ya gitu ya, dengan orang-orang yang masuk neraka itu ya. Jadi kalau kemarin juga sudah kita bicarakan ya, bahwa yang menyakitkan di neraka itu tidak hanya nerakanya itu sendiri, tapi diwelehke malaikat ya kemarin ya, taubihul malaikah. Jadi kita itu nanti di neraka diweleh-welehke masyarakat. Wis rekoso, wis lara, isih diwelehke karo malaikat, tambah sakit ya. Nah olehke malaikat melehkenya atau mencelanya atau menghinanya orang yang di neraka itu dengan mengejek, dulu itu kan kamu sudah diberi oleh Allah Rasul ya, oleh Allah pemberi peringatan ya dasar kamu dablek ya sekarang ini rasakan akibatnya ya. Ya tidak mungkin Allah akan mengurangi siksamu, kira-kira begitu ya. Jadi malaikat kejam sekali. Lah kalau yang setan ini ya, itu nanti di neraka itu istilahnya ya, mengejek orang-orang yang kafir itu. Kira-kira ini ya kalau disederhanakan ini ungkapannya mungkin kira-kira kalau dalam bahasa gaul kita itu mungkin ya, tak tipu kau, gitu kira-kira itu ya. Jadi tak tipu kau ya. Panjang sebenarnya ayatnya ya, tapi kira-kira intinya itu tak tipu kau, kira-kira begitu ya. Ini saya bacakan ayatnya ya, supaya lengkapnya kita ketahui ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fahtalaftukum ya. Dan berkatalah setan ketika perkara ya sudah selesai ya, perkara itu maksudnya besok pengadilan di akhirat sudah selesai itu, dan kemudian lalu orang-orang itu sudah mendapatkan balasan dari Allah berupa surga dan neraka itu. Nah, ketika setan dimasukkan bareng dengan orang-orang yang kafir itu mengatakan, sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepadamu janji yang benar ya.
Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku memungkiri. Jadi kalau Allah itu menjanjikan janjinya benar, tapi kalau setan itu menjanjikan yang indah-indah, ya, justru malahan ujung-ujungnya neraka. Ya, begitu. Loh, yang ini setan itu kan semuanya enak semua toh, ya. Tidak ada yang tidak enak itu yang dijanjikan setan itu, yang dijadikan sebagai iming-iming setan itu. Nah itu yang tadi saya katakan, tak tipu kau ya. Jadi dulu aku berjanji memang kamu ya tak ajak hal yang manis-manis, yang enak-enak. Lah saiki rasakno iki. Aku menyalahi janjiku. Saiki kowe mlebu neraka malah rasakno gitu ya. Nah, terus di ayat berikutnya itu, bukan ayat berikutnya ya, di bagian berikutnya itu intinya setan itu kemudian cuci tangan. Ya, cuci tangan. Ya. Sekarang aku sudah tidak bisa menolong kamu ya. Ya saya kira rasakno dhewe gitu ya. Kamu jangan menyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ya. Salahkan dirimu sendiri. Ya. Jangan mencela aku, celalah dirimu sendiri. Ya. Itu setan ngomong kayak gitu tuh. Coba bayangkan tuh apa tambah sakit itu. Ya. Jadi oleh malaikat dipaidu, dicela, oleh setan yang menjadi temannya itu dipaidu juga, dicela juga. Itu yang membuat di neraka itu orang-orang kafir menjadi tambah sakit itu ya. Ya. Dan memang orang kafir itu nanti di neraka itu ya orang-orang yang salah jalan itu ya, yang salah memilih teman tadi itu ya. Itu digambarkan dengan orang menyesal. Ya. Ada ayat yang menyatakan coba kalau dulu tuh saya mengikuti Nabi, mengikuti orang-orang yang baik-baik, ya, ya Allah salah kok saya kok mengikuti setan, mengikuti orang-orang yang tidak baik, makanya kemudian saya masuk neraka. Getun itu, menyesal itu. Ya. Makanya oleh setan jangan nyalahi aku, salah aku dewe, digitukan terusan malam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu yang memang kemudian lalu tambah menyakitkannya di neraka itu. Sudah sakit, disiksa dengan siksaan yang bermacam-macam yang kemarin sudah kita gambarkan itu, masih dipaidu setan, ya, dipaidu malaikat juga. Jadi malaikat yang maidu, setan maidu, masya Allah, dengan cara paidun yang berbeda-beda, dengan celaan yang berbeda-beda. Ya. Nah setan itu tadi itu celaannya itu ya, tak tipu kau itu apa enggak, jengkel kita itu. Ya, dikiranya nanti diajak ke tempat yang enak, jebule malah dijurmuske ke neraka sair itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya pesannya tentu saja ya bahwa ya kalau kita mengerti bahwa nanti kita itu ternyata kalau sampai masuk neraka itu justru malah bertetangga dengan setan dan kita akan tadi paidu oleh setan, dicela oleh setan. Ya kita berusaha lah, mudah-mudahan jangan sampai kita itu kena tipu setan. Ya. Jangan sampai kena tipu setan. Ya karena apa? Setan itu memang oleh Allah memang diberi semacam kewenangan itu untuk menipu manusia itu. Ya. Dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat yang bercerita secara panjang lebar mengenai bagaimana perseteruan antara manusia dengan setan itu. Ya sejak ketika itu malaikat diperintahkan untuk menyembah sujud kepada Adam itu ya, iblis menolak kan ya. Nah ketika menolak itu kan iblis kemudian diusir oleh Allah itu dari surga. Ya. Nah iblis menerima ya, oke Tuhan ya, engkau telah mengusir aku dari surga ya, aku terima ya. Tapi tolong beri aku semacam kayak diberi kewenangan ya, dibolehkan untuk apa? Untuk menggoda anak Adam itu sampai kapanpun. Dan oleh Allah itu diloloskan, silahkan. Dan kamu diberi tangguh sampai dengan hari kiamat. Bayangkan itu kayak apa? Ya, jadi iblis itu memang permusuhannya dengan manusia itu sejak ketika
dia tidak mau sujud kepada Adam, lalu diusir kepada surga, dari surga oleh Allah, lalu dia memang menyatakan diri itu kepada Allah untuk supaya menjadi penggoda manusia, untuk menjurumuskan manusia ke jalan yang tidak benar, agar supaya apa? Supaya tadi itu menjadi temannya bersama-sama di neraka sa'ir tadi itu. Ya. Oleh karena itu Allah itu kan dalam salah satu ayat Al-Quran itu, kalau tidak salah di surat Fatir itu ya, ayat berapa itu, ayat 5, ayat 6 itulah ya, kalau tidak salah itu ya, itu menyatakan begini ya, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun. Nah ini tadi yang seperti dikatakan iblis tadi itu, Allah itu telah memberikan janji kepadamu, dan janji Allah itu pasti benar ya. Kalau kamu beriman dan bertakwa, kamu pasti akan masuk surga. Itu janji yang benar itu ya. 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 Terus lalu Allah kemudian menyatakan fala tahurannakum billahil gharur, dan janganlah kamu tertipu oleh setan yang memang pandai menipu ya. Jadi setan memang pandai menipu ya. Dalam Al-Quran itu sampai digambarkan kalau di dalam menggoda manusia itu dari arah depan tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari samping kanan, dari samping kiri. Intinya apa? Ya semua jurusan yang dimungkinkan oleh setan untuk bisa menggoda manusia itu, untuk diajak sesat bersama-sama itu dilakukan itu. Ya. Dan pasukan setan itu bermacam-macam ya. Ya tentu saja ya ada yang kalau ya orang yang biasa-biasa mungkin ya, setan-setan kroco itu sudah bisa menggoda ya. Tapi kalau kira-kira yang digoda itu kok apa namanya, levelnya level tinggi ya, mungkin ya jenderalnya setan mungkin turun itu ya untuk menggoda itu ya. Sehingga akhirnya siapa saja bisa digoda setan itu ya. Bisa digoda setan itu, dan cara menggodanya dengan cara yang bermacam-macam tadi itu. Intinya pokoknya manusia itu kemudian lalu ikut setan bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Allah lalu kemudian menegaskan, inna syaitana lakum aduwwun. Ya. Sesungguhnya setan itu bagimu itu musuh. Ya. Diingatkan oleh Allah, musuh. Ya. Berarti kalau musuh itu jangan apa? Jangan dijadikan teman gitu loh. Ya. Dan Al-Quran bahkan sampai menegaskan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Karena setan itu menjadi musuh bagimu, ya perlakukan sebagai musuh. Lawang wis genah Gusti Allah menjelaskan setan itu sebagai musuh, malah kadang-kadang tadi itu dijadikan teman ya. Wong kita sudah tegas menganggap setan musuh, dan kita sudah berjuang untuk melawan setan, itu saja kadang-kadang masih lewat kita, masih kalah kita. Apalagi kalau kita menganggap setan sebagai teman, ya betul-betul lewat ya. Betul-betul lewat ya. Nah, jadi ini pesannya saya kira itu ya. Jadi pesannya supaya kita ini betul-betul berhati-hati dengan setan. Intinya jangan mau dijadikan sebagai temannya setan. Ya karena apa? Karena kalau kita menjadi temannya setan, itu nanti akan diajak bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga ya, Bapak dan Ibu-ibu ya, setan dengan segala bala tentaranya tadi itu kan, dengan janjinya kepada Allah seperti itu kan, seakan-akan kayak kuat begitu ya. Wah, seakan-akan setan kalau begitu hebat dong ya. Wong turun-temurun sejak dari ketika menggoda Nabi Adam sampai ditangguhkan oleh Allah sampai dengan nanti hari akhir ya, untuk terus bisa menggoda manusia. Loh, berarti kira-kira kuat sekali itu berarti setan itu ya. Wah. Ya. Tapi tidak. Ya. Rupa-rupa Allah juga memberitahu ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Jadi sebenarnya ini
rahasia yang Allah berikan. Setan itu sebenarnya tipu dayanya lemah. Ya meskipun itu tadi itu dengan berbagai macam cara itu sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asal kita memang betul-betul mau menghadapi setan itu sebagai musuh. Caranya apa? Al-Quran ternyata hanya sangat sederhana itu. Memberikan kiat untuk supaya terhindar dari godaan setan itu. Apa? Apa Bapak dan Ibu? Ta'awudz. Ya. Ta'awudz itu apa? Membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah memberikan tips wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'idz billah. Kalau ada godaan setan di dalam dirimu dengan satu godaan tertentu, segera berta'awudz kepada Allah. Mohon dilindungi Allah dari godaan setan itu. Kalau kita itu ketika digoda setan kok kita itu mau berta'awudz, itu setan pasti lari, pasti lari. Wong itu sudah kiatnya Allah. Lah kenapa kalau kita digoda setan tuh kadang-kadang kita tuh kok lewat? Ya karena kita tidak membaca ta'awudz. Ya. Bisa jadi malah kita itu memang menikmati tadi itu. Memang kepengen digoda dan kepengen apa namanya? Kepengen melakukan yang ndak itu gitu. Ya. Makanya dulu saya pernah itu baca postingan di WA itu. Ya, setan tuh apa namanya mengeluh bukan main kepada Tuhan gitu ya. Jadi setan itu apa namanya apa istilahnya ya, ya Tuhan ini gimana atau manusia ini wong apa namanya wong salah-salahnya sendiri kok yang disalahkan saya itu gitu ya toh ya toh. Wong dia memang apa wedoan ya maunya sendiri yang disalahke aku ya kepengen minum minuman keras sing disalahke aku ya enak sendiri korupsi sing disalahke aku lho kok enak manusia ini nyalahke aku kabeh itu padahal dia sendiri yang mau ya ampun Tuhan katanya itu ya wah wes saiki malah menungso iki lebih setan daripada setan itu malah jadi malah gitu masyaallah naudzubillah min dzalik ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau baca ta'awudz itu setan lari itu. Tapi sayangnya kita tidak mau baca ta'awudz. Ya. Ya. Ya, mungkin kalau sudah ada wanita di sampingnya ngerti janjane, nak mau baca ta'awudz ya apa namanya setan lari kemudian tidak jadi berhubungan dengan wanita yang tidak benar itu. Tapi bacanya ta'awudz mungkin dibatalkan oh, rak sama ta'awudz kok ndak rak sido. Loh kan begitu kira-kira yang terjadi ya. Mau korupsi uang di depan mejanya sudah sekian banyak kalau baca ta'awudz padahal ya enggak jadi itu wong setan lari tapi waduh gimana man rasa baca ta'awudz wae nang lah gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Berarti kalau orang tergoda setan itu berarti memang tidak mau baca ta'awudz. Wong Allah jelas kiatnya kok. Kalau kamu apa namanya kamu digoda setan segera itu baca ta'awudz itu. Jadi intinya ta'awudz ya. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi dengan kita tahu kiat yang Allah berikan ini betul-betul kiat kita ini bisa terhindar dari godaan setan dan mudah-mudahan kita jangan sampai pernah menjadi temannya setan ya. Jangan sampai menjadi temannya setan dan apa namanya sekali lagi kita harus ingat tipu daya setan itu bang banyak ya bermacam-macam tapi sekali lagi tipu daya setan itu lemah kalau kita itu serius mau menghadapi setan itu insya Allah kita akan menang melawan setan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya kajian kita pagi ini ya masih ada poin satu lagi ya terkait dengan hal yang buruk di surga yang lebih buruk dari hal yang buruk di neraka yang lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri ya. Yang terakhir besok itu adalah kemurkaan Allah. Jadi kalau yang hal yang baik di surga yang lebih baik dari surga itu ridho Allah, kalau di neraka ini kemurkaan Allah itu hal yang paling buruk di neraka itu nanti ya.
Jadi ini untuk makalah yang ke-19 dari bab rubah ini, karena ada 2 bagian, masing-masing 2 bagian, masing-masing bagian itu ada 4 poin, ini sampai kita membutuhkan 8 kali pertemuan berarti dengan besok itu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan dengan dikaji secara mendalam seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi semakin paham terkait dengan makalah-makalah yang ada di kitab Nasihatul Ibad ini ya, dengan tentu saja rujukan yang otoritatif yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.